Selamat berjumpa kembali pemirsa YouTube se-Indonesia. Kali ini saya wawancara dengan penulis buku Bungurasi Desa Kuno, yaitu Bapak Henry Nur Cahyo, ini dari Sidoarjo. Apa latar belakang penulisan buku ini sehingga buku ini dibedah? Oke, yang pertama, profesi saya penulis. Ya, penulis. Saya sudah banyak menulis Ya. tentang berbagai hal, terutama seni budaya dan juga budaya Panji. Nah, kebetulan karena saya penulis, saya juga tinggal di Desa Bungurasi. Oh ya. Nah, sehingga saya punya obsesi. Nek aku nulis akeh macam-macam, kenapa gak nulis desaku dewe? Oh ya. Nah, itu yang pertama. Sehingga maka saya tergerak untuk menulis sejarah desa saya sendiri. Yang pertama. Yang kedua, kenapa desa saya tulis? Karena ternyata Bungurasi itu yang selama ini dikenal orang sebagai nama terminal, ternyata itu desa kuno. Nah, menurut penelitian prasasti dan segala macam, ketemu 1164 tahun. Nah, sehingga saya berharap dengan lahirnya buku ini orang bisa tahu bahwa nek krungu Bungurasi itu bukan cuma nama terminal, bukan cuma nama Mbah Bungur atau Mbah Jenggot atau Mbah Keramat atau siapapun yang hidup pada masa Sunan Ampel, tetapi jauh lebih itu. Bahkan ini jauh lebih tua dari Kabupaten Sidoarjo, jauh lebih tua dari kota Surabaya, jauh lebih tua dari zaman Erlangga. Dari 860 Masehi. Gitu. Kemudian ini di bedah buku di Gedung Kesenian Sidoarjo ya? Ya, Pak. Apa latar belakangnya di bedah? Ya, latar belakangnya karena kita kepingin kerjasama dengan Dewan Kesenian Sidoarjo sebagai sebuah lembaga yang punya concern terhadap masalah seni budaya, sehingga buku ini bisa dikenal oleh masyarakat Sidoarjo pada umumnya. Karena meskipun ini sudah terbit tahun 2024, 31 Oktober kemarin, tapi belum pernah dibicarakan. Nah, sekarang ini kita launching dan kita bedah, kita menghadirkan beberapa narasumber dan juga dari kalangan sejarawan dan budayawan supaya mereka tahu tentang ini. Dan terbukti tadi Pak Gunawan juga menyebut ternyata ada beberapa yang perlu direvisi. Nah, ini kan tidak mungkin muncul kalau tidak ada diskusi seperti sekarang. Ya. Terima kasih. Dulu yang di prasasti itu umur ibu, ya kan itu, udah kan gue, bahasa musuh. Tapi karena tubuh ini di tahun di PK 18 itu berkonektivitas dengan kekuasaan Mataram Islam. Kecuali yang ada di prasasti ya, itu mungkin jauh lebih tua. Bungur kalau imam kono sikan kono kan bunguran ya betul jadi bungur yang di Bunguran Surabaya itu Polri boleh jadi loh. Nah, saya ini kalau Jakir Surabaya itu orang dulu Jakir si pacekan kalau Jakiran. Memang saya takut ini Jakir apa? Mana kan iya hotel lanang iku jenenge Jakir. Nah, jadi kan ya boleh jadi nakono. Ya memang asal-muasal pasar nongkrong itu pasar hewan, pasarnya kebun. Karena budaya kita hampir semuanya adalah kebun. Gitu. Jadi toponim ini ya ngomongin konteks. Nah, kebetulan di konteksnya Mas Yoni Nulat gitu. Konteksnya adalah Desa Bungur. Di catatan saya itu tak terpeka apa. Daripada mungkin kan kabur. Jadi kalau di catatan saya desa-desa yang mungkin sangat bisa dihubungkan dengan keberadaan Bungur itu tadi adalah Kuliah, mungkin sekarang jadi Burek, Ganting, saya ini tetap ya dari Ganting, terus nah ini Kendeng. Nah kawasan Kendeng ini kan update juga Kendeng. Boleh jadi yang itu yang kawasan yang di situ mulai sampai Gunung. Terus ini Lemah Bungur Kidul.
Gesangan, saya gitu ngomong. Nah, di peta lama cuman Gesang. Di 1922 itu jadi Pagesangan. Si Belanda sama pikir diri. Terus identifikasi yang lain tuh Wagai. Kemungkinan Wage di sebelah selatan ya. Terus ini Pamasangan. Jadi masangan, panelan dari masangan Puroni masuk. Wedi. Ya sebelah ada selatan ya, selatan timur desa Aji. Nek bener, nek kaki, nek setuju, nek sepakat. Kan sepakat? Yo apa? Camunda. Nah, yo, kan itu gak apa-apa, Camundi ora apa-apa ya. Camunda dari Camundi yo gak apa-apa. Lah nek menurut Mas Ribut sing apa? Sing di timur Cemandi itu terus kalimat di prasasti apa itu Cemandi. Kok tambah bingung. Kamu bukan tak bingung bareng. Nah, di sini ada bacaan muncul bacaan. Bacaan itu nama-nama sisa ini tadi PDAM Surabaya. Itu bacaan. Di peta 1892 ono jadi benar nanti. 1915 ada. Thailand. Jadi apa? Lumumba. Ngajar Tirto. Tirto ya. Aduh. Jadi kesimpulan disclaimer saya pribadi, kemungkinan desa Bungur yang dimaksud di desa apa di prasasti itu yang timulan masa Majapahit itu yang Bungur ini. Nah, terkait dengan keterangan Mbak Kun sama Pak Kepala DPR, Kepala ya Pak, Ketua DPRD, beliau ngasih itu. Sangat mungkin ada dokumen kalau saya ngarani ya, kalau saya bikin pribadi itu yang dihodolokan itu sangat mungkin dan sampai sekarang bu yang menurunkan enggak bu, tapi yang jelas masih ada yang sampai di Indonesia makanya di sini betul dari itu kita kemudian menanggal. Nah, ngaku dia itu ya, ketua DPRD ngaku dia. Jadi toponim menanggal itu memang nggak mau, memang ada. Dan itu memang desa yang kena jalur gempa. Ternyata jalur gempa itu ada. Jadi besar kemungkinan memang kawasan di situ memang kawasan patahan. Berarti kalau patahan berarti ono ambles. Makanya desa muda itu pojok kaki desa muda Cina. Pojok kaki ya. Nah, ini Minangkas mesti Jawa. Jadi Kadipaten Sidoarjo. Sementara ini data yang saya punya peta tertua itu 1600 sekian, namanya Sidoarjo. Pakai Z. Karena si dulu itu Portugis. Ya. Berdasarkan toponimi, ini adalah kadipaten. Pusatnya itu dulu di alun-alun lama namanya Masjid Al-Abdul. Konsepnya Mataraman, ono Kauman biasanya ono masjidnya, karena yang merawat biasa. Tidak beri masa kaum dari di sebelah utaranya ada namanya Lemah Putro. Jadi Lemah Putro mungkin letaknya para pangeran. Ini karena di Surabaya juga ada Lemah Putro. Itu di sebelah timurnya Bangku Rucing. Itu di peta lama namanya Lemah Putro. Batasnya sebelah utara namanya Pager Bojo Lor. Di sebelah selatan Pager Bojo. Sebelah selatan timur agak ke selatan namanya Kelurahan. Lalu langsung di Kelurahan di Kelurahan. Lalu kami lurus. Kelurahan. Itu saya juga dapat nama dari teman
yang ya memang daerah kono seperti Bagus bilang tadi Mekas ya, ternyata di sini juga dipakai. Nah ini orang Bandung, tapi orang Surabaya sing ciri aneh sering tembak-tembakan karo kerangkong, ngerti kerangkong? Nah, ngerti ya kerangkong, itu kelola apa kelola itu artinya kerangkong, kerangkong pager itu batas. Nah, dulu batasnya sebelahnya dulu rumahmu ya. Nah itu ada dua kemungkinan, dulu atau wit dulu. Wit dulu wit apa ya? Itu semacam tanaman yang di dekat di dekat pantai, dia itu beracun. Dia lain dengan tuba ya. Dia itu untuk racun ikan salah satunya. Yang kedua, nah ini yang saya cenderung yang ini yang kedua, pendapat kedua yaitu melurang dulu. Melurang dulu itu atau mosah masih, jalur tempat. Makanya kita dulu peta lawas dulu, genu aja di perumahan itu Bekasi sekali yo. Kalinya ditutup oleh Belanda diluruskan. Di peta 1892 masih berkelok-kelok akibat gempa, itu diluruskan oleh Kabupaten Sidoarjo jadi perubahan. Dulu konsepnya konsep kabupaten. Di Kabupaten Sidoarjo ini ada beberapa kabupaten yang diduga di masa akhir Majapahit. Nggak bisa pasti karena ini catatannya hanya dalam studi ekonomi, yaitu Kabupaten Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sidapurna oleh saya ini. Itu jelas sekali konsep ada padangan, ada kepatian, ada. Nah itu konsep-konsep Mataram banget. Karena wilayah sini dulu dikuasai oleh Mataram sebelum jadi. Itulah menurut saya. Ini udah jadi. Ya betul. Kalau saya sendiri itu ngopi. Iya, terima kasih Mas. Terima kasih. Mohon tepuk tangan buat saudara studi yang luar biasa. Se-Indonesia untuk Zunovit ini saya selaku owner penerbit Menara Madinah dan pemret menaramadinah.com menyatakan bahwa buku ini adalah sangat bagus sekali tentang Bungkung Asih Desa Kuno. Ini karya dari Bapak Hendri Nur Cahyo. Ini sangat bagus, merupakan referensi yang terbaru karena selama ini saya melakukan penelitian tentang kerajaan Kahuripan di Sidoarjo, belum menemukan tentang nama daripada nama Desa Bungurasi. Nah, ini ternyata Bapak Hendri menemukan dan menulis di Sidoarjo tentang Bungurasi Desa Kuno. Pemirsa yang saya hormati, inilah sebuah karya daripada Bapak Hendri tentang Desa Bungurasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.